Radio Tuntung Padang FM di mana saja Anda berada. Kembali di kesempatan pagi hari ini, di pagi yang cerah, kita kembali menggelar program talkshow. Dan hari ini program talkshow kita spesial sekali. Kita kedatangan berkenan hadir tamu istimewa ya Pak hari ini, orang nomor 1 di Bumi Tuntung Pandang. Dalam talkshow kita hari ini di edisi Selasa 6 Juni 2023, dan kami ingatkan kepada para pendengar pagi hari ini sebagaimana biasa talkshow kita live Facebook dan rekod YouTube juga live streaming, serta kami menunggu suara Anda di 0811501234 ya. Jangan lewatkan kesempatan di pagi hari ini ya, bersama-sama dengan Bupati Tanah Laut yang sudah hadir di Studio 1 Tuntung Pandang FM, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sukamta. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi seluruh warga masyarakat Tanah Laut yang saya cintai ataupun pendengar Tuntung Pandang FM dimanapun Anda berada. Saya cintai, saya banggakan. Iya, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat, iya. Walaupun suaranya berubah, iya. Tapi secara fisik saya dalam body alhamdulillah sehat. Luar biasa ya. Kita memang mengakui kalau Pak Bupati kalau fisik memang luar biasa. Ya, iya. Tapi kalau menurut saya Pak, suara Pian hari ini agak rada-rada seksi Pak. Iya. Beliau didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, Bapak Dr. Andes Haji Husin Irianta. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Iya, sehat juga Pak ya. Ini sehat nih, baru berpetualang juga Pak. Baru test drive. Iya, test drive betul sekali. Iya. Oke. Para pendengar dimanapun Anda berada, pagi hari ini Bupati Tanah Laut akan memaparkan ya 5 tahun kinerja beliau. Ternyata tidak terasa waktu 5 tahun berjalan begitu cepat. Tapi alhamdulillah segala program-program khususnya yang berkaitan dengan program unggulan Pak ya, alhamdulillah dapat terlaksana dengan baik dan lancar dan dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Nggih, berikut paparan dari Pak Bupati, silahkan Pak. Baik, para pendengar dimanapun Anda berada ya, yang saya cintai, saya banggakan ya. Mungkin kita tidak terasa, ternyata saya tinggal 3 bulan lagi. Siap. Insya Allah akan mengakhiri seluruh amanah dari rakyat Tanah Laut. Siap. Selama 5 tahun saya mengemban amanah ya. Sebenarnya saya bekerja menjadi tidak full 5 tahun. Kenapa? Karena kita 2020, 2021 Betul. Sampai 2022 itu kita dihadapkan pada yang namanya badai COVID-19. Yep. Yang semua kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah pusat itu sangat membatasi ruang gerak kita untuk bekerja. Betul. Karena apa? Karena kemudian kita difokuskan pada penanganan kesehatan, kemudian juga menyangkut stabilisasi ekonomi masyarakat, menahan daya beli masyarakat, ya, sehingga terpaksa ada beberapa program-program yang harus kita tunda ya pelaksanaannya. Ya. Nah ini jadi seandainya tidak ada badai COVID, saya kira saya bisa berbuat lebih banyak lagi ya, karena sesungguhnya secara finansial kita punya kemampuan. Tetapi karena aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai contoh bahwa Bapak Presiden mengamanahkan tahun 2020 seluruh program-program infrastruktur ya, program-program mendukung agar dipotong 50%, sehingga kita terpaksa dan dialihkan untuk penanganan COVID-19. Iya, refocusing Pak ya. Ada sebuah proses refocusing. Demikian juga di 2021 itu fokus semua ke penanganan COVID-19, sehingga bidang-bidang infrastruktur dan pendukung lainnya itu terpaksa harus kita tunda waktu itu. Iya. Tetapi saya bersyukur bahwa atas ridho Allah Subhanahu wa taala dari target-target RPJMD ada 47 indikator. Itu 31 dinyatakan hasil evaluasi adalah dinilai berhasil dengan kategori memuaskan. Alhamdulillah. Ya, 13 kategori adalah sangat baik dan hanya 3 kategori yang
berkategori baik ya. Itu dari 17 indikator RPJMD kita hasil evaluasi. Artinya apa? Sekalipun kita dihadapkan COVID-19, 2021 lebih berat lagi karena ada bencana. Ada banjir besar berskala nasional yang Pak ya. Yang belum pernah terjadi di Kalimantan Selatan. Betul. Tetapi kita bersyukur kita bisa melewati semua itu ya. Bahkan dalam membangun perekonomian, saya kira kita recovery-nya lebih cepat. Ya, kita di tahun 2019 pertumbuhan kita kan di sekitar 3,7 ya, 3,7% waktu itu. Di 2020 karena ada COVID-19 maka terjadi minus. Tapi kita masih di sana. Minus kita, pertumbuhan minus kita 1,95 saja. Jauh di bawah daripada tingkat nasional minusnya ya. Kemudian tapi kita cepat melakukan recovery sehingga di 2021 kita sudah bisa kembali tumbuh sekalipun kita kena bencana. Kemudian COVID juga masih berat-beratnya waktu itu karena adanya varian Delta. Tapi kita bisa menahan ya, kita bisa menahan perekonomian sehingga kita bisa tumbuh 3,45. Iya, artinya meskipun sempoyongan Pak ya, tapi tidak tumbang sama sekali begitu. Tidak, kita justru melakukan recovery. 2020 mungkin karena terjadi keterkejutan ya, karena adanya tiba-tiba ekonomi, masyarakat semua panik ya, semua tidak berani, aktivitas ekonomi dibatasi sangat luar biasa, sehingga minus 1,95. Tetapi 2021 saya mengambil langkah-langkah berani kita sehingga pertumbuhan menjadi 3,45 dan kita bersyukur bahwa di 2022 ekonomi kita tumbuh 5,2. Wow. Jadi sudah boleh dikatakan sudah terbayarkan sudah bisa kembali ya. Bahkan saya berharap 2023 dengan saya mengucurkan APBD 2 triliun 238 miliar itu kita bisa tumbuh sampai di angka 6%. Nah ini saya berharap di 2023 ini, dan saya kira program-program unggulan kita bisa kita wujudkan ya, bisa kita wujudkan dengan baik semuanya. Dulu kita berjanji bahwa 85% kondisi jalan kita mantap. Ya. Perlu saya garis, yang namanya mantap itu bukan kok tidak ada rusak, tapi tingkat kerusakannya itu di bawah 10%. Nah itu, jadi bukan kok mulus semua, tidak seperti itu. Harus memang harus ada yang namanya kriteria tingkat kerusakan di bawah 10%. Ya. Ada yang 3%, 4%, 5%, itu masih masuk kategori rumah tangga. Itu kan waktu 2019 kita ini masih sekitar di 40-an%. Sekarang udah di 74%. Insya Allah di 2023 dengan saya mengalokasikan untuk jalan lebih dari 160 miliar, saya berharap 85% itu akan bisa tercapai. Itu yang menyangkut masalah infrastruktur kita. Secara saya katakan ya, ini, dan perekonomian kita tumbuh memang luar biasa. 2022 kemarin saya juga agak terkejut. Ternyata di ekonomi kita market share itu ibarat orang itu pembagian kue ekonominya. Itu kita tertinggi sekalsel. Karena apa? Ada 11 triliun. 3,2 triliun itu adalah di sektor real estate. Saya lagi ya. Di sektor properti. Saya ingin katakan 3,2 miliar itu sektor properti. 32,2 triliun. Ada 8,1 triliun itu di bidang yang lain, pertambangan. Ini saya yang ternyata cepat sekali ya Pak mendongkrak. Itulah yang karena apa? Kebijakan ekonomi kita ya. Menahan daya beli kita ya. Makanya kemarin ketika kita pemerintah fokus dengan BLT, seluruh program BLT saya tarik ke tanah laut. Semua program BLT betul. Di samping kita menganggarkan untuk kabupaten itu kan untuk lansia, jumbo, penyandang cacat ya. Itu yang kita biayai. Selebihnya ada yang dari pusat. Ya, ada yang dari pusat. Kemudian termasuk yang bantuan Bapak Presiden untuk UKM. Saya kira sekalsel kita paling besar. Ya, ini sampai mencapai angka 88 miliar. Nah ini biasa, yang saya buktikan bisa menahan daya beli rakyat kita. Dari mana ukurannya? Saya mengukur dari Gini rasio kita. Gini rasio itu adalah tingkat kesenjangan antara
si mampu dengan si kurang mampu, ya. Artinya orang yang antara kaya dan miskin. Iya. Ya. Kita sudah mendekati di angka 0,23. Karena gini, rasio itu makin mendekati angka 0, artinya bahwa kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin itu tipis. semakin rapat, semakin kecil. Nah, ini memang kemarin, kemudian di 2021 itu 0,23 sudah, 0,232. Kemudian di 2002 ada naik tipis, ada turun, saya katakan bukan naik, turunnya di 0,25. Tapi penurunan itu bukan kok kesenjangannya makin lebar. Setelah kita cek secara data dari statistik, itu bukan kesenjangan antara kaya dan miskin. Karena yang kaya tampaknya dengan COVID-19 ini dia takut mati, kira-kira kan begitu. Sehingga apa? Sehingga belanjanya menjadi lebih besar. Dan saya tahu belanja mereka itu adalah untuk kesehatan mereka. Beli jamu-jamu, tapi juga efeknya baik. Karena apa? Kemudian kearifan lokal kita, BUMDes kita, ya kan, UKM banyak memproduksi jamu-jamuan yang ada di bahan bakunya ada di sekitar kita. Bahan baku lokal, Pak. Jadi perbedaan itu karena apa? Karena kesenjangan belanja yang si mampu ini menjadi lebih besar. Nah, lebih banyak dia. Sementara bagi yang kurang mampu, dia belanjanya tetap. Tapi menerima banyak. Dia tetap. Padahal terjadi kenaikan harga, tapi kemampuan membelinya tetap. Artinya apa? Kalau dulu dia beli gula, misalnya gula, beras, kopi, minyak goreng, katakanlah satu paket itu harganya 75.000. Saat itu menjadi 100.000, harga naik. Tetapi yang tidak mampu itu tetap dia mampu beli 100.000. Nah, itu. Tetapi yang artinya ada kenaikan, tapi dia tetap bisa beli barang-barang itu dengan uang 100.000. Artinya apa? Daya beli rakyat kita bisa kita pertahankan. Melalui apa? Melalui BLT yang kita kucurkan saat itu. Nah, itu yang saya katakan. Makanya saya berani ngambil BLT ini adalah untuk apa? Untuk menstabilisasi daya beli rakyat. Itulah kebijakan yang saya tempuh dan itu saya sudah menghitung semuanya. Sudah saya hitung berapa BLT yang harus masuk ke tanah laut ini. Sehingga daya beli bisa bertahan sekalipun terjadi kenaikan harga. Inilah saya memang bukan seorang sarjana ekonomi, tapi bahwa saya memimpin daerah ini sejak awal saya katakan saya akan berpatokan pada teori ekonomi makro, sehingga ketika terjadi goncangan seperti ini, seperti apa saya harus bisa mempertahankan daya beli ini. Ini yang sangat penting dan kita juga bersyukur Allah berpihak kepada kita. Karena apa? Sejak terjadi COVID-19, harga sawit kita naik, bahkan kemarin sampai mencapai angka 3.200. Komoditi kita, Pak, yang dihasilkan. Harga karet kita sampai angka 10.800, betul. Nah, itu kan padahal itu mata pencarian terbesar juga bagi petani kita. Harga padi kita juga naik, harga beras kita naik, hortikultura kita naik, kemudian secara iklim juga bagus sehingga hortikultura kita tiap sore bisa melihat di pasar-pasar grosir kita, bukan grosir ya, saya kira pasar yang jual partai, tidak partai itu jual partai, Nah, ini tapi bukan partai politik, ini tahun politik, jangan dibilang nanti ada tersinggung, bukan. Partai jualan. Partainya jualan partai, bukan eceran gitu maksud saya. Betul. Ini itu tiap sore kita melihat. Saya lihat di aktivitas pasar itu. Ternyata tiap sore atau pagi subuh itu sudah keluar semua. Nah, itu ada yang saya tanya kemana, ke Kalimantan Tengah. Ada yang bawa terong, ada bawa jagung, bawa sayur. Mereka sampai ke Kalimantan Tengah, ada yang sampai Kapuas, ada sampai Palangkaraya, ada sampai Sampit. Sudahnya kalau pasar subuh, Pak lah. Pasar subuh itu kan yang melayani melayani yang pedagang-pedagang keliling kita. Nah, artinya apa? Artinya bahwa itulah saya katakan Allah berpihak pada kita. Sehingga usaha terbesar ekonomi rakyat kita itu
berjalan dengan baik ya, berjalan dengan harga yang jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Itu bagian dari kita bagaimana mempertahankan daya beli. Karena yang namanya membangun kesejahteraan itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan ya pendapatan. Ya. Kalau tidak bisa meningkatkan pendapatan, maka turunkan biayanya. Nah, kita bisa menurunkan. Ada 2 skenario itu. Bagaimana kita bisa menurunkan biaya yang harus mereka keluarkan, ya. Nah, makanya 2020 menghitungkan biaya. Rakyat kita perlu biaya kesehatan. Betul. Makanya kemudian kita ngambil kebijakan kita dengan UHC, Universal Health Coverage, sehingga seluruh rakyat tanah laut, kalau mau masuk, kalau harus berobat ke puskesmas, ke rumah sakit, itu tidak perlu bayar. Kenapa? Sudah kita cover lewat dana BPJS, lewat UHC kita. Ya, Universal Health Coverage. Itu kan upaya kita mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh rakyat kita. Nah, dan supaya apa? Rakyat kita juga tambah sehat. Ya, tidak ada keraguan lagi untuk menjaga kesehatannya melalui institusi-institusi kesehatan kita. Mulai dari bidan desa, ya kan, mulai puskesmas, pustu, kan, sampai ke rumah sakit kita. Nah, itu adalah kebijakan untuk mengurangi. Karena apa? Biaya kesehatan itu besar. Iya, mahal sekali. Mahal. Makanya itu tinggi, sangat tinggi. Kesehatan itu sangat mahal. Sehingga untuk mengurangi pengeluaran mereka, maka kita kemudian mengambil kebijakan untuk warga tanah laut yang punya KTP tanah laut untuk pelayanan kesehatan, maka sudah kita jamin melalui BPJS kita. Yang tahun kemarin sekitar 58 miliar. Tahun ini 64 miliar kita anggarkan. Ya, kita anggarkan. Tapi itu masih terus dievaluasi. Karena terus datanya diupdate oleh Dinas Sosial. Karena apa? Kalau nanti ada yang meninggal, ya, ada yang pindah dan segala macam, tentu nanti klaim ke BPJS kita, membayar BPJS kita kan tidak akan sampai sebesar itu. Ya, jadi memang kelihatannya besar, tapi sesungguhnya saya membangun kesehatan itu untuk menjaga kesehatan masyarakat itu saya tidak keluar 1 rupiah pun. Nah, kelihatannya besar, ya kan? 58 besar, banyak, ya kan? Betul. Kelihatannya. Padahal sesungguhnya saya tidak keluar 1 rupiah pun. Oh ya, kenapa itu, Pak? Kan begini, saya membayar ke BPJS 58 miliar. Tetapi bahwa masyarakat kita memanfaatkan fasilitas kesehatan kita, itu tahun kemarin itu pendapatan Rumah Sakit Haji Bu Yasin itu adalah sekitar 84 miliar. Ya. 70% itu adalah dari klaim BPJS. Jadi kalau sekitar 80-an miliar lah, 70%-nya itu kan berarti sekitar 56 miliar sudah. Iya kan? Iya, tinggal 2 miliar. Nah, 56 miliar. Pendapatan Rumah Sakit Kintab ya, itu adalah sekitar 8 miliar. Itu juga 80%-nya itu kan 1,6 sudah dari belum 21 puskesmas lainnya. Nah, sehingga sesungguhnya saya tidak keluar. Sesungguhnya kita tidak keluar uang apapun. Malah lebih untung, Pak ya. Bahkan tahun ini saya betul sediakan 64. Tapi target kita Rumah Sakit Bu Yasin itu adalah 100 miliar. Jika tahun ini tercapai 100 miliar, 70%-nya itu dari BPJS, maka sesungguhnya kita dapat 70 miliar. Iya, kita keluar 64. Kita 64, tapi akan balik 70 miliar. Sehingga kita bisa mengembangkan kesehatan lebih luas. Belum nanti Rumah Sakit Kiai Haji Mansur, belum 22 puskesmas lainnya. Ya. Nah, ini kan jadi penerimaan kita semua. Nah, ini saya katakan, makanya saya membangun kesehatan sesungguhnya tidak keluar uang 1 rupiah pun. Bahkan uang yang saya keluarkan itu kayaknya ada tuyulnya, jadi baliknya lebih banyak gitu loh. Iya, betul. Itu kan itulah hitung-hitungan. Sekali lagi saya menghitung
secara ekonominya begitu. Iya, Jadi dan yang lebih membanggakan Pak, investasi kesehatan masyarakat kita sudah luar biasa. Betul. Ya. Ya, kemudian kenapa? Kesehatan ini menjadi penentu generasi kita ke depan akan seperti apa. Betul. Menjaga kesehatan masyarakat itu adalah sama dengan kita sebuah investasi untuk masa depan yang sangat-sangat luar biasa. Investasi sumber daya yang sangat luar biasa untuk melahirkan generasi-generasi sehat, generasi-generasi produktif pada masa-masa yang akan datang. Itu adalah dari sisi kesehatan. Jadi memang di bidang kesehatan saya utamakan ya, karena ini memang investasi utama itu harus di sini dulu. Ya, kalau nanti lahir bayi-bayi generasi sehat, insya Allah di pendidikannya juga akan berprestasi. Yang lainnya akan mengikuti, Pak ya. Akan mengikuti berikut-berikutnya pengembangan akan berprestasi. Tapi bagaimana kalau bayinya sudah bayi-bayi stunting, ya, kurang gizi, KEP, apalagi sampai KEK, nah BBLS, berat badan lahir rendah, itu kan sudah sangat mengancam pada generasi berikutnya. Jadi saya kira investasi sumber daya manusia yang utama itu harus dari kesehatan dulu, baru nanti ke pendidikannya, untuk pengembangan ke pendidikannya, baru dukungan infrastruktur lainnya. Saya kira ini kebijakan ini yang harus kita lakukan. Nah, saya ke depan saya bilang kita kesehatan tetap kita jaga terus ya, karena iramanya udah pas. Baru nanti kita kembali pendidikan. Saya ingin katakan sekarang terjadi gradasi ya untuk kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan umum. Ya, lebih banyak ibu-ibu keluarga untuk menyekolahkan putra-putrinya ke pesantren. Ya, itu benar, itu tidak salah. Tetapi bahwa kita harus juga ingin menyelamatkan generasi kita, karena apa? Tidak cukup dengan agama saja, tetapi dengan ilmu pengetahuan juga, ya. Karena persaingan dunia lokal, regional, nasional maupun internasional tetap adalah untuk standar pendidikan umumnya yang dipakai, ya. Karena itu akan menyangkut kompetensi dan keahlian. Nah, sehingga mari kita support pesantren-pesantren itu, kita support dengan pendidikan umum. Modelnya ini yang harus kita cari, gitu loh. Betul. Iya, sehingga nanti justru itu akan menjadi keunggulan dari tanah laut. Secara kompetensi dan keahlian kita memang standar, berani bersaing, dan keunggulannya secara akhlak kita pastikan dia baik, sehingga dia akan lebih bisa bersaing. Nah, ini model-model ini yang saya katakan ini harus kita formatkan, ya. Bagaimana caranya harus kita formatkan dan harus kita formalkan, sehingga nanti justru pendidikan di tanah laut bisa melahirkan generasi yang lebih unggul, ya, baik secara menyeimbangkan pada tiga kecerdasan ya Pak ya. Iya itu, jadi kecerdasan spiritualnya, emosional, kemudian kecerdasan intelektualnya. Nah itu saya kira itu bisa kita lakukan. Nah, jadi itu sebuah tantangan. Jadi saya katakan jangan kita mendikotomikan antara pendidikan pesantren dengan pendidikan umum. Ini tantangan untuk kita membuat sebuah format. Saya bilang, saya bilang dan kawan-kawan begitu. Ini sebuah format dan ini memang belum dilakukan oleh dimanapun. Kita harus berani memulai untuk itu, ya. Untuk kita buktikan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah akan menghasilkan sebuah generasi bangsa yang itu saya yakini dicita-citakan oleh seluruh rakyat Indonesia ini. Nah ini, tapi memang perlu kerja keras kita, perlu kreativitas, perlu inovasi, perlu akselerasi, perlu kolaborasi yang perlu saya kerjasama katakan. Semua pihak ya semua Pak. pihak, tapi dengan satu tujuan, menghadirkan generasi-generasi kita yang cerdas dan berakhlakul karimah. Saya kira ini generasi yang dicita-citakan, dan momen itu ada di hadapan kita. Iya, dan itu memang tuntutan masa depan. Masyarakat kan begitu, dan itu ada di hadapan kita. Makanya kita harus berpikir seperti itu. Bagaimana mempolakan seperti ini. Nah, ini saya kira tantangan kita di pendidikan. Nah,
Jadi dan kita rasakan juga ya Pak dampak dari adanya sekolah-sekolah yang seperti Bapak sebutkan tadi kita berdatangan juga dari daerah-daerah luar. Betul, berkualitas. Makanya saya kira ini hal yang sangat penting yang harus kita lakukan untuk apa? Untuk kemajuan Bumi Tutung Panang. Ya saya katakan sangat luar biasa ini karena apa? Saya sudah melihat dari seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Saya kira tanah laut punya potensi besar. Kita punya segala-galanya. Saya selalu katakan tanah laut itu luas wilayah kita itu 363.000 sekian hektar. Sekarang untuk yang dikuasai perkebunan oleh korporat baru sekitar 80-an. Ya, itu sawit. Karet sekitar 8.000-an. Ya, berarti 88.000. Kawasan hutan 32.000. Ya. Berarti kan sekitar 120.000. Oke, kita tambah pemukiman. Lahan berkelanjutan sekitar 25.000, 155.000 plus pemukiman mungkin sekitar 20.000. Kita masih punya sekitar hampir 200.000 ya, 190.000 lahan potensial untuk investasi. Nah, ini kan ruang besar gitu loh. Dan investasi di tanah laut secara infrastruktur kepemerintahan kan saya sudah siapkan yang namanya rencana detail tata ruang. Karena itu yang akan menjamin orang mau berinvestasi, kepastian lokasi untuk investasi itu udah saya siapkan. Ya, yang pertama Kecamatan Tagisung. Sekarang udah gabung di OSS. Jadi orang yang mau berinvestasi di Kecamatan Tagisung tinggal lihat RDTR yang ada di OSS. Ya, mau investasi apa? Di situ yang kita sediakan apa ada di situ sehingga di sektor mana begitu ya. Jadi kalau sudah ada itu dia mengajukan izin lokasi maka pemerintah pusat pasti akan menyetujui karena sesuai dengan RDTR kita ya sudah ada di OSS. Kemudian sekarang juga Plehari segera masuk ke OSS. Kemudian sudah selesai lintas sektor kemarin. Itu adalah Jorong dan sekitar kawasan industri Jorong. Lintas sektornya sudah selesai. Nunggu verifikasi. Dan setelah verifikasi maka akan masuk nanti juga ke OSS. Kecamatan Bati-Bati juga sudah di pintunya OSS. Sekarang jadi Plehari, Bati-Bati sudah bahkan Bati-Bati juga sudah masuk di OSS. Jadi Tagisung, Bati-Bati sudah. Oke, kita tahan dulu Pak. Ada penelpon nggih. Suara pendengar, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Ibu Sumi di Batilai, Bu. Oke, Bu Sumi di Batilai, silahkan Bu Sumi. Enggak. Selamat siang dulu kepada Bapak Bupati. Ya, selamat. Alhamdulillah banyak sudah kebijakan-kebijakan dan terobosan yang Pian hadirkan di tanah laut. Apalagi kemarin informasinya kan ada hotel berbintang di Pagatan dalam rangka mendukung pariwisata di tanah laut. Betul. Nah, yang akan Ulun tanyakan kan Bapak akan sebentar lagi berakhir masa jabatan. Jadi, apakah ada jaminan segala terobosan kebijakan akan berjalan juga diteruskan di bawah kepemimpinan yang akan datang? Ya, oke. Lagi Bu? Baik. Ada lagi Bu? Yang ingin. Itu aja. Oke. Terus? Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Sumi di Batilai. Iya Pak. Ini kekhawatiran masyarakat memang wajar Pak. Wajar. Ketika mereka sudah merasakan ya kebijakan-kebijakan yang Bapak buat sudah dirasakan dan dalam peningkatan berbagai sektor. Nah, dan mengingat di akhir-akhir masa jabatan dan Bapak tidak meneruskan gitu. Nah, kekhawatiran mereka Pak, ada jaminankah bagaimana nih Pak? Saya kira pemerintahnya ada sebuah sistem. Ya. Sistem itulah yang saya bangun. Jadi garansi lanjut atau tidak lanjut sesungguhnya bukan pada
pejabatnya. Bupati akan silih berganti. Itu sudah pasti, itu sudah sunatullahnya begitu ya. Tetapi bahwa saya juga sudah menyiapkan sistemnya di dalam pemerintahan yang akan mengamankan dari apa yang kita lakukan. Ya, jadi tidak kebijakan tanpa ada regulasi yang untuk menjamin untuk itu. Itu kita ada ya untuk menjamin itu. Sepanjang investor itu mentaati apa yang diatur dalam regulasi, tidak ada alasan untuk tidak lanjut gitu loh. Dia punya hak untuk itu ya. Jadi tidak bisa menghentikan semena-mena kalau dia memang mengikuti aturan. Semua ada regulasinya. Jadi apa terobosan yang kita lakukan itu ada regulasinya. Iya. Seperti UHC itu ada peraturan bupatinya untuk itu. Selama pimpinan yang akan datang berpegang pada aturan itu ya Pak. Dan coba bayangkan nanti kalau tidak dilanjutkan UHC, masyarakat mengalami kesulitan di dalam kesehatan, itu akan terjadi kegaduhan yang luar biasa. Betul. Iya. Tidak. Apa yang saya lakukan sekarang ini sudah saya perhitungkan. Kalau itu tidak lanjut, saya yakin akan menimbulkan sebuah kegaduhan yang luar biasa di dalam pemerintahan itu. Dan itu akan menjadi delegitimasi bagi pemimpin. Pemimpin yang akan melanjutkan. Itu saya kira perangkat pengaman regulasi itu saya siapkan sudah. Jadi masyarakat tidak usah khawatir. Ibu Sumi dan seluruh masyarakat ya Pak ya. Iya. Bahkan saya bilang untuk investasi sekarang sudah saya siapkan yang namanya kawasan industri Jorong. Itu dilindungi peraturan pemerintah. Jadi investor yang mau masuk ke tanah laut untuk tidak repot-repot mengurus masalah pembebasan lahan dan segala macam, silahkan masuk di kawasan industri Jorong. Yang sekarang pengelolanya adalah PT Wahyu Putra Ramadan. Ya, itu udah keluar KKPR-nya ya. Jadi dari Pak Menteri ATR BPN. Investasi di sana itu urusannya dengan pengelola. Dan itu dilindungi yang namanya peraturan presiden. Nah, saya ambil contoh seperti itu ya. Jadi tidak mudah untuk tidak melanjutkan ya. Karena semua perangkat sudah saya siapkan, perangkat pengaman berikut. Luar untuk biasa. apa? Untuk supaya pemimpin berikutnya itu mudah di dalam menjalankan pemerintahan. Ya, saya orang pemerintahan, tentu saya ingin meninggalkan sebuah sistem yang memberikan kemudahan bagi pemimpin-pemimpin yang berikutnya. akan datang. Itu ya. Jadi kata kita ini ingin pemimpin berikutnya itu jauh lebih mudah ketimbang saya. Karena saya harus membabat hutang. Karena ada sistem-sistem yang tidak terrekonstruksi merintis dengan baik. Yang akan datang tinggal meneruskan. Tinggal menjalani. Ini jalan, peta jalannya sudah saya lewati kok. Betul. Anda tinggal lewat sudah aja. Ditambasakan oleh. Sudah, kendaraan sudah saya siapkan lah. Anda lewat saja. Akan lebih mudah. Luar biasa. Begitu. Jadi tidak usah khawatir soal itu ya. Kebijakan-kebijakan saya yang saya lakukan. Saya ambil contoh aja. Sekarang saya kemarin ada satu program hibah di kecamatan sebesar 1 miliar. Betul. Ternyata apa sekarang? Ketika anggota dewan kita melakukan reses, apa aspirasi masyarakat? Pak, tolong hibah yang di kecamatan jangan dihapus. Walaupun Pak Kamta sudah tidak menjadi bupati lagi. Ini apa? Saya bilang juga begini. Karena mereka merasakan betul manfaatnya Pak ya. Ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Saya bilang, tolong ini jangan dihilangkan. Nggak usah dikait-kaitkan dengan program Pak Kamta. Ini program rakyat tanah laut. Karena memang menjadi kebutuhan rakyat tanah laut. Kalau tidak dilanjutkan, pasti akan jadi kegaduhan lagi tuh. Dan masyarakat bisa komplain. Ya pokoknya gaduh lah pemerintah ini. Masyarakat pasti akan terjadi sesuatu yang dan itu akan mendegradasi pemimpin yang ada. Sehingga ini yang begini-begini ini, insya Allah tidak ada masalah, pasti dilanjutkan. Ini saya kira jaminan itu, makanya sekali pemerintahan itu garansinya adalah pada regulasi, pada aturan, bukan pada orang. Pada orangnya, bukan pada meskipun sebenarnya orangnya juga cukup menentukan. Tapi ketika regulasi itu sudah ada, itu lebih kuat lagi begitu. Pemimpin hanya melakukan diskresi, karena setiap pemimpin punya tantangan yang berbeda.
Makanya saya harapkan masyarakat jangan pernah membandingkan antara saya, Pak Bambang, Pak Haji Adriansa, Pak ataupun Dance, pemimpin yang akan datang, Pak Toto, dengan pemimpin sebelumnya jangan dibanding-bandingkan begitu. Kenapa? Punya lagu sendiri-sendiri Pak ya? Bukan, karena tantangan zamannya beda. Iya, betul. Sehingga kebijakan yang harus kita lakukan pasti beda, gitu loh. Jangan kita selalu membanding-bandingkan. Karena bagaimanapun pendahulu kita itu memberikan modal untuk kita bagaimana kemendiskresi, bagaimana kita mengembangkan sehingga tanah laut ini lebih maju. Iya, ini tantangan zamannya beda-beda waktu itu, dan regulasinya juga beda-beda. Gitu. Nah, ini saya kira tidak fair kalau membandingkan antar pemimpin kita dengan yang dulu-dulu. Mereka sudah bekerja, mereka menghasilkan sesuatu dan itu modal bagi kita bagaimana kita mengembangkan. Jangan mau populer kemudian dengan teori belah bambu saya katakan. Artinya pengen naik tapi di bawah diinjak gitu loh. Dengan membandingkan dulu. Tidak baik seperti itu ya. Kalau Anda mau populer, keluarkanlah yang namanya inovasi, kreativitas, diskresi yang belum pernah langsung kepada kepentingan masyarakat, sesuai tantangan zaman. Iya. Artinya Bu Sumi ya dan juga para pendengar Radio Tutung Panah FM dan juga para masyarakat tanah laut ya. Ini memang banyak dirasakan Pak karena memang mereka belum tahu ya, belum banyak tahu mungkin sistem yang Bapak bangun begitu. Nah, pagi hari ini dengan dijelaskannya ini saya berharap ini dapat menepis dan menghilangkan kekhawatiran masyarakat kita ya karena mereka sudah memang benar-benar merasakan Pak program-program yang Bapak buat ya. Khawatirnya nanti ketika Bapak tidak ada ya program ini nanti sudah tidak ada lagi begitu. Nah, jadi sekali lagi ya saya garis bawahi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati bahwa sebenarnya ini sudah dibuatkan sistem regulasinya ya dan ini dijamin ya Pak ya. Ya ada risiko kalau merubah, kalau tidak ada risiko ya. Akan terjadi kegaduhan di pemerintahan. Saya kira kan itu. Itu tentu tidak ada pemimpin yang ingin pemerintahnya itu gaduh. Saya yakin siapapun pemimpinnya dia ingin pemerintahan itu berjalan stabil, disupport oleh masyarakat. Saya yakin seperti itu. Iya, baik. Kita masih ada suara pendengar Pak. Iya. Halo suara pendengar, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Haryanto, suaranya kayaknya iya sih. Iya tapi nggak keluar nih suaranya. Iya, halo. Sinyal mungkin ya. Agak tidak terdengar Pak Har. Iya, halo. Terputus Bu. Oh terputus, oke. Mungkin Sidin berada di titik yang mungkin kurang baik sinyal. Baik, bisa diulang ya Pak Arianto, bisa diulang. Oke. Kami ingatkan kepada para pendengar, kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304. Luar biasa pagi hari ini ya. Kita bersama-sama dengan Bupati Tanah Laut Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sukamta. Ya dan ini merupakan suatu hal yang sangat membahagiakan. Oke, suara pendengar kembali. Halo, Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini cantik sudah suaranya. Iya, tadi pakai data Bu, jadi hilang. Ini pakai telepon biasa. Oke, sip. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Jadi judulnya aja dibandingkan lagunya tuh. Jadi terkait kebijakan ini Pak Bupati, kemarin ulun melihat di salah satu stasiun TV itu kita membuat film itu Pak dengan dana yang lumayan lah. Nah itu tujuannya tuh apa gitu Pak? Yang kedua masalah bis ini Pak. Nah masalah bisnya ada masukan dari masyarakat nih Pak. Karena ulun nih banyak riwayat lawan Pak Bupati ini dulu waktu SMA ulun satu bis lawan Sidin. Oh gitu. Oh riwayat tuh dulu ternyata. Satu bis lawan Sidin ini waktu jadi hanya PNS. Jadi kalau berbicara bis ada nostalgianya Cie. Kalau di daerah Batu Ampar ini kan Pak bis Damri itu Pak. Jadi kalau berpapasan itu kadang-kadang yang kecilnya mengalah. Kawan ada Pak diurupakan Ngelakatan itu jurusan yang Batu Ampar Jorong, yang Damri itu jurusan Bati-Bati Tanah Laut. Ini hanya saran Pak.
dari masyarakat gitu loh. Nah, ini terkait dengan akhir dari jabatan Pian ini Pak. Ini kan orang berspekulan ini Pak, Pian mencalon lagi kah jadi bupati atau ke Senayan. Nah itu Pak. Pak, masih Pak, Mas Fauzin sehat Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haryanto dari Kecamatan Batu Ampar. Iya, ternyata punya memori manis dengan Pak Kamtah. Ya, oke, baik Pak. Silahkan langsung ditanggapi Pak. Terima kasih untuk Mas Haryanto. Oke, soal film. Yap. Film sejak awal saya katakan kita ingin mempromosikan tanah laut, ya. Sekarang begini, saya sudah berpikir, merenung, saya bilang, saya ingin mempromosikan wisata tanah laut. Cara apa yang paling efektif iya. Bisa ditonton orang dalam waktu lama? Kita nyewa yang namanya Videotron, itu ratusan juta per tahun. Pertanyaan saya tanya dulu. Seperti bapak-bapak kita anggota dewan yang sering keluar daerah, saya tanya itu di bandara di Videotron. Berapa lama bapak memperhatikan? Ya, padahal kita bayar ratusan juta. Iya. Ya, betul. Ini Pak Husin saya bilang yang keluar daerah, berapa lama nonton Videotron? Hanya sekian detik melelek aja, mengitihi kada jua. Padahal kita keluar uang jutaan, ratusan juta. Iya. Oke. Yang kedua kita nyewa baleho. Saya pernah melihat baleho Paman Birin di muka Bandara Soekarno-Hatta. Ya, waktu itu. Tapi berapa lama melihat baleho? Itu juga mahal. Iya. Bayarnya juga mahal. Juga ratusan juta juga. Iya. Cuma orang melihat. Oke, kita 1 jam. 1 jam kalau ke Banjarmasin Jakarta naik pesawat 1 jam 30 menit. Itu ada majalah tuh di kantong depan tempat duduk kita, kursi. Itu isinya kan itu promosi wisata semua. Saya tanya berapa lama membaca itu? Kadang nggak baca, tak terbaca. Nah, terbaca. Itu bayarnya mahal, jangan dikira murah itu loh. Iya. Oke, dulu ada di langit-langit Lion itu ada promosi kopi. Saya ingat tuh. Berapa lama memperhatikan kita itu. Nah, apalagi mau promosi wisata. Itu juga mahal. Nah, kemudian saya terinspirasi dulu ada yang namanya film Laskar Pelangi. Ya betul. Iya kan? Ya. Film Laskar Pelangi semua kita tahu. Ya. Itu membuat orang datang berduyun-duyun ke Bangka Belitung. Betul Pak. Iya. Padahal di sana potensi wisatanya tidak sebanyak tanah laut. Ya itu. Kemudian yang terbaru lagi Lord of King dari Selandia Baru. Ya. Betapa orang kemudian ke sini. Artinya apa? Artinya bahwa melalui film inilah yang orang akan memperhatikan dalam durasi waktu 1,5 jam. Dan film kemarin yang kita buat itu durasinya 108 menit. Kemarin sudah ya berarti 1 jam 48 menit. Nah, itu. Iya. Orang akan memperhatikan. Kemudian kalau katanya biaya mahal, tunggu dulu. Pemain dari Jakartanya cuma 7. Ya, cuma 7 orang pemain dari Jakartanya. Itu loh, yang untuk bayar pemain filmnya. Selebihnya adalah pemain-pemain lokal, talent lokal kita. Dan saya sudah melihat ternyata apa? Talent kita bisa kok mengimbangi aktingnya mereka yang bertuju dari Jakarta itu. Nah, artinya apa? Artinya ada sebuah penggalian bakat dari kita. Iya. Nah, artinya yang untuk artisnya yang kita bayar bertuju, paling untuk kru-krunya aja kan. Itu bayarnya tidak terlalu. Artinya saya hitung hanya sekitar 40-50% dari biaya itu yang dibawa ke Jakarta. Selebihnya itu ditinggal di tanah laut. Ya. Selebihnya ditinggal. Kenapa? Talent kita. Yang kedua, catering kita. Kemudian yang ketiga, kemarin rental mobilnya.
ya kan? Emangnya mobilnya dari Jakarta? Enggak, ngerental di kita Tanah Laut juga gitu loh. Ya, hotelnya ya di kita juga Tanah Laut, ya. Itu kemudian selama syuting di Tanah Laut, berapa transaksi para pedagang-pedagang kita terjadi. Nah, itu efeknya, ya. Artinya antara yang dibawa ke Jakarta dengan dampak dengan yang diberikan dampak itu masyarakat kita luar biasa. Dan ini membuka ruang. Sekarang kita punya talent-talent, ya. Talent-talent kita udah tahu ini loh berbakat-bakat. Iya. Saya tantang sineas-sineas kita yang suka bikin konten-konten film pendek. Silakan, kita punya artis kok sekarang. Nggak kalah. Iya. Bisa mengimbangi artis Jakarta. Iya. Ternyata sejajar ya Pak. Iya. Dengan Coba, artis papan atas. Dengan artis dengan mereka bisa mengimbangi, bisa berpartner dengan Marcel, bisa berpartner dengan Amara, bisa berpartner dengan Deva. Iya. Coba. Ini kan sebuah kepercayaan diri. Saya ingin katakan yang namanya Nia dari Sungai Bakar. Ketika saya ketemu pertama, anaknya pemalunya luar biasa. Mau ketemu orang aja takut. Sekarang dia punya kepercayaan diri. Coba ini yang tidak bisa dinilai dengan uang. Nah, sekarang nanti kalau dia bikin sines kita untuk bikin konten film-film pendek atau youtuber kita bikin konten pendek, saya katakan itu kan nanti akan dapat uang, ya kan? Akan dapat uang. Nah, secara tidak langsung akan terbayarkan ya Pak. Itu kan membuka lapangan pekerjaan, mendapatkan penghasilan baru, ya kan? Nah, makanya, dan nih saya buka, baru trailernya saya upload malam Ahad. Sekarang yang sudah nonton adalah 8.748. Wow. Ya. 8.748 yang sudah nonton. Itu baru trailernya loh. Ya, baru trailernya. Dan mereka penasaran filmnya seperti apa gitu loh. Ya, karena itu ada subtitle. Jadi filmnya Tala kan. Tapi ada subtitle. When Love Calls from the Bottom of the Nile. Orang mengira, film ini film percintaan. Iya, sepertinya gitu. Ternyata begitu kita, tidak. Ada actionnya juga gitu loh. Sehingga mereka akan penasaran. Nah, artinya apa? Promosi kita akan berhasil. Kemudian juga saya sudah bicara dengan KFT. Saya minta film ini nanti diikutkan di dalam festival-festival Asia dan festival film Eropa. Iya. Kita tidak berpikir nanti apakah dapat nominasi atau tidak, tetapi bahwa dengan film ikut di sana itu ditonton orang luar gitu. Akan ditonton orang luar karena apa? Kita promosi sehingga orang kenal Tanah Laut. Nah itu ya. Jadi kalau hitung sebenarnya angka 5,5 miliar menjadi sangat murah. Betul. Sangat murah. Dengan kontribusi yang kita dapatkan. Belum lagi nanti mereka akan balik ke sini. Orang akan datangan ke sini. Kos itu menjadi sangat murah. Belum lagi nanti film ini ketika nanti memang hitung-hitungannya bisa box office. Ya kita komersialkan. Iya. Kalau kita komersialkan, itu bisa jadi balik loh. Tapi memang target kita bukan untuk kita komersialkan dulu, tetapi untuk promosi. Ya, biaya promosi di mana aja pasti memakan kos yang mahal. Itu sebuah kewajaran. Tetapi bahwa promosi ini akan kembalinya, itu kan tidak bisa kita perhitungkan. Kalau orang datang sini nanti, baik daerah, baik rakyat kita, akan terjadi peningkatan transaksi ekonomi. Itu jadi dan yang luar biasa saya katakan tadi, talent kita bisa luar biasa. Dan itu peluang youtuber kita, sinias kita bikin konten dong. Kita punya yang sekelas kok. Mungkin kalau tidak ada film ini tidak akan tereksplor bahwa ternyata punya bakat-bakat luar biasa. Ini yang nggak bisa kita nilai uangkan. Betul. Makanya saya bilang dengan ketua DKD, dorong dong itu sinias muda kita untuk bikin konten-konten film-film pendek aja. Kita punya kok. Nah, ini kan
ini kan dampaknya yang luar biasa kemarin. Dan ketika syuting pun sambutan masyarakat sangat luar biasa. Betul Pak. Iya, dan sampai-sampai ketika di Bati-Bati itu teman-teman saya ketika saya memantau ke sana mau beli rokok aja udah habis. Rupanya diborong oleh kru-kru mereka itu loh. Iya. Nasi kuning di bawah jembatan Bati-Bati biasanya sampai jam 9 jam 10. Jam 7 udah habis. Diborong oleh kru kita, oleh masyarakat yang nonton syuting waktu itu. Ini transaksi salah ekonomi, satu dampak yang luar biasa Pak ya. Stimulan yang luar biasa. Jadi harga itu menjadi sangat murah, saya katakan, karena mendorong ekonomi. Terjadi sebuah perputaran ekonomi ketika waktu syuting yang selama setengah bulan itu. Itu kan yang dihitung begitu. Saya sekali lagi, saya bukan seorang ekonom, tetapi saya memerintah itu selalu memperhitungkan. Tapi hitungannya ternyata luar biasa. Hitungannya luar biasa. Tidak ada dalam buku Pak. Tidak ada itu. Naluri. Iya, tidak ada dalam buku. Saya juga bukan seorang pebisnis, saya juga bukan seorang ekonom, tapi kebijakan saya yang saya temukan itu harus memberikan efek ekonomi. Iya. Jadi bintang film yang dari Jakarta itu 7 saja. 1 Amara, 2 Marcel, 3 Bella, 4 Angel, 5 Jamal Mirdad, 6 Mang Abun Nadi, 7 itu Pak Eksis. 7 saja yang dari Jakarta. Gitu loh. Nah, yang lainnya kru-kru aja. Makanya saya bilang itu paling 50% itu yang dibawa ke Jakarta. Tapi 50%-nya itu berputar di tanah laut. Nah, dan itu mendorong perekonomian. Belum lagi nanti dampak masih akan datang. Orang akan datang ke sini. Ya, orang akan berdatangan ke sini. Kemudian juga memunculkan lapangan kerja baru bagi YouTuber, bagi sineas-sineas kita, bagi talent-talent kita untuk berkreatif. Nah, ini kan luar biasa. Multiplier efeknya jelas. Saya bisa pertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Jadi melihat sesuatu jangan melihat di angka uangnya saja, tetapi multiplier efek ini yang harus kita lihat. Jadi setiap kebijakannya saya selalu memperhitungkan itu. Karena apa? Bukan hanya output. Kita yang penting itu bukan outputnya, tapi outcome-nya. Itu loh. Iya. Luar biasa ya, luar biasa. Bahkan juga Pak ada Pak teman-teman kita juga yang setelah melihat di realnya itu ternyata mereka juga kurang tahu ternyata di tanah laut ini ada objek-objek wisata yang luar biasa. Nah, berarti orang tanah laut sendiri tidak tahu kalau tidak ada film itu begitu. Itu coba lihat Bajuin ketika di luar biasa. Luar biasa betul. Nah, dan sekarang kan rakyat kita itu kata orang tuh wisata itu adalah selfie-nya. Tujuannya kan. Dan itu bagus ketika bisa mengambil angle yang bagus. Makanya kita mempromosikan wisatanya kan seperti itu. Dan kita dukung dengan hotel berbintang. Kalau hotel berbintang itu dukung karena nanti apa? Nanti kita bisa melaksanakan yang namanya event-event internasional. Misalnya nanti ada kayangan 10K misalnya kan. Lari 10 km ya kan. Gunung Kayangan kan. Misalnya seperti itu. Kita bisa melakukan internasional sehingga pelari-pelari luar negeri nanti bisa datangan ke kita. Dan itu kan akan menimbulkan efek wisata yang besar gitu loh. Saat ini kita belum bisa melaksanakan karena sarana-prasarananya masih kita nggak punya hotel bintang. Kurang betul. Orang jadi nanti yang dipertanyakan pertama kita mau event sana ada hotel bintangnya enggak kan begitu. Iya, ini yang dan kita sebenarnya saya masih nawarkan kemarin dengan Pugo. Coba yang mau investasi wisata lagi, kami pemerintah daerah masih punya kok tanah 84 hektar. Saya bilang itu bisa dibikin resort. Tanah kita di Batu Lima itu kan 84 hektar. Itu kan bisa dibikin resort, hotel, hiburan dan segala macam. Dan itu aman karena apa? Jauh dari pemukiman. Nah, sehingga aman. Iya, sekarang kita tinggal cari investornya yang ke sana. Nah, saya kira itu menyangkut film. Saya sudah perhitungkan multi level proyek. Saya secara akuntabilitas bisa saya pertanggungjawabkan. Dan respon masyarakat saya tadi baru 2 hari udah 8.000 lebih ya
Itu baru trailer yang belum sempurna. Iya, belum utuh. Belum utuh, belum masih cuplikan-cuplikan. Ya, cuplikan itu pun belum digrading. Iya. Animasinya belum maksimal. Sound efeknya belum maksimal. Nah, jadi masih nanti kalau sudah dimaksimalkan itu akan menjadi luar biasa. Iya. Nah, ini terjawab Pak, Iya, itu. Terjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat kita ya. Maksudnya dari Pak Haryanto mewakili Pak. Terjawab. Iya, yang luar biasa. Yang kedua, kemudian tadi tentang bis Pak. Damri. Bis Damri. Karena Damri dengan Lakatan itu beda kebijakan. Kalau Damri itu adalah memang angkutan swasta, tetapi mereka dengan subsidi sehingga dia bisa dengan harga. Sedangkan Lakatan itu adalah pelayanan murni pemerintah daerah. Itu jadi ada kebijakannya yang beda. Jadi ini kalau Damri itu memang trayek swasta. Itu kebijakan Damri kita memberikan support. Nah, seperti itu. Kalau Lakatan itu kebijakan kita pemerintah daerah untuk memberikan layanan dalam rangka menunjang program Banjar Bakula. Itu. Jadi kita tidak bisa menggantikan punya Damri kan. Damri itu punya swasta, ada kebijakan dari pemerintah, mereka mendapatkan subsidi. Makanya kemudian bayarnya juga murah, ya kan. Nah, itu ada kebijakan yang berbeda. Iya. Oke. Nah, ternyata Pak, Lakatan ini memang banyak digemari juga ternyata oleh responnya sekarang bagus, mungkin bagus. Iya, respon masyarakat. Kemudian yang menyangkut masalah ke depan, saya bilang perintah partai saya harus ke DPR RI. Nah, itu perintah partai saya harus ke DPR RI. Ya, soal nanti kontestasi di kabupaten karena itu urusan ketua-ketua partai, bukan urusan saya. Urusan saya sekarang adalah perintahnya saya harus ke DPR RI. Mungkin kebijakannya mungkin mengamankan kursi, mungkin seperti itu. Siap. Kan? Jadi saya tidak bisa mengatakan saya akan maju nanti. Loh, kata ketua partai kamu kok melampaui kemenangan saya. Kan gitu. Betul. Yang menentukan maju atau tidak kan ketua partai. Bukan kita gitu loh. Jadi saya tidak bisa mengklaim, tapi perintahnya sekarang saya harus maju ke DPR RI. Dan kalaupun maju ke DPR RI, saya tentu berjuang untuk Kalimantan dan Tanah Laut. Tanah Laut porsinya pasti lebih besar. Karena apa? Tadi sudah saya gambarkan, kita paling punya peluang besar untuk berkembang. Ya kan? Yang kedua, saya ingin selama ini kan kita tidak pernah punya wakil dari Tanah Laut. Iya betul. Dulu pernah Pak Haji Andriansyah, tapi kemudian beliau kena musibah sehingga beliau tidak bisa menyelesaikan. Kan begitu. Dan kita perlu saya ini bupati 5 tahun, terus terang aja saya juga ngeluh. Ngeluhnya kenapa? Kita ini punya wakil, kok nggak ada satupun yang pernah reses ketemu kita, aspirasinya apa? Kan saya jadi gregetan. Loh, saya kalau di sana saya kan bisa mengawal. Bisa mengawal Tanah Laut yang luar biasa ini gitu loh. Nah, ini kan coba saya juga mengalami gregetan. Saya dulu 2020 sudah membuat sebuah perencanaan dan sudah masuk di agenda utama dari Kementerian PU lewat balai sini itu bahwa saya mengusulkan untuk membangun rusunawa di Pondok Pesantren Darussalim, Bati-Bati, karena banyak sekali santrinya dan asramanya tidak cukup, masih ada tanah, udah masuk perencanaan, Satker Pelaksana Provinsi sudah masuk, sudah di prioritas utama. Yang satu lagi adalah untuk rusunawa di Muara Kintab untuk memindahkan warga kita yang kena abrasi. Sudah masuk di Satker juga, sudah masuk program utama, tiba-tiba hilang. Sampai hari ini nggak tahu kabarnya. Kenapa? Itu dikarenakan tidak ada yang mengawal di sana. Saya sudah pernah ngomong juga
Tapi ya Pak, nanti kita ya saja gitu loh. Itu pun saya yang ngomong, saya yang datangi, bukan beliau-beliau yang datangi kita. Karena mungkin secara kebatinan mereka tidak punya hubungan dengan tanah laut begitu Pak ya. Jadi betul. Yang lebih parah lagi sampai hari ini yang saya juga jadi gregetan. Ketika vaksinasi pesantren. Itu kan Ustadz Syarifuddin diwawancari Pak Presiden. Apa permintaan Ustadz Syarifuddin waktu itu? Minta dibangunkan rusunawa. Pak Presiden oke, nanti tim saya datang. Sampai hari ini juga nggak jelas ceritanya. Nah, ini saya orang tanah laut kan jadi gregetan. Itu janji Pak Presiden loh. Sampai hari ini juga nggak jelas ceritanya. Kenapa? Tidak ada yang mengawal. Betul. Nah ini kan yang membuat saya itu menjadi terpacu ya Pak ya, untuk saya bisa memperjuangkan tanah laut dan Kalsel 2 ini. Karena sesungguhnya inti ekonomi itu kan ya di Kalsel 2 ini, Banjarmasin, Banjarbaru, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kota Baru. Ketika ini bisa kita kembangkan besar, secara otomatis saudara-saudara kita di hulu sungai itu akan ikut akan tertarik. Ya, karena bahan-bahan baku produksi pasti akan juga berasal dari sana, sehingga saudara-saudara kita di benua 6 itu akan kemudian terbawa untuk ada peningkatan produksi yang nanti akan diserap oleh ekonomi-ekonomi yang ada di sepanjang garis pesisir Kalimantan Selatan ini. Nah itu kan harus saya perjuangkan. Nah, sekarang saya juga mengerti ternyata pencalonan ke DPR RI ternyata juga mempunyai multi efek yang luar biasa juga. Bukan sekedar saya bilang kalau orang wah itu mau untuk gaji, mohon maaf. Saya sudah bukan waktunya untuk mencari kehidupan di sana. Hidup saya sudah dicukupi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jangan berpikir ini mau cari nanti gaji yang banyak. Bukan waktunya saya. Atau cari sensasi luar biasa gitu ya Pak. Saatnya saya beribadah, mulai berjuang di Jakarta untuk kepentingan Kalimantan Selatan. Ya tentu saja karena saya orang tanah laut, pasti ada. Wajar kalau saya lebih banyak lirikannya ke tanah laut gitu ya. Kita nomor satu kan. Betul. Itu sebuah kewajaran karena saya dari tanah laut dan saya ingin tanah laut itu melaju lebih pesat lagi karena peluangnya ada gitu loh. Itu saya bilang. Bukan, saya cukup kok. Saya jadi bupati aja gaji saya nggak saya ambil kok. Apalagi mau ke Jakarta ngapain juga. Saya cukup dengan pensiun saya. Pensiun pegawai saya. Karena saya punya pensiun, ibu juga punya pensiun. Saya tinggal hidup berdua, anak-anak sudah bekerja, sudah punya rezeki sendiri. Jadi ngapain juga kita mencari yang gitu-gituan. Ya, kalaupun ada, itu kan penghargaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita kan gitu. Tapi bukan itu tujuan kita yang kita cari. Salah besar menilai saya kalau di dalam sebuah pengabdian itu hanya untuk mencari itu. Ini Pak Husin teman saya mulai sekolah. Tahu betul dia seperti apa saya. Saya kalau mau mencari itu mestinya logikanya di tanah laut itu saya dong paling kaya. Loh, kan? Betul, karena saya mulai jabatan paling bawah ya kan, sampai ke kepala dinas, sampai wakil bupati, sampai bupati. Kalau yang saya cari itu harusnya saya dong paling kaya. Iyalah. Ini masih kaya Pak Husin. Karena memang saya tidak mencari itu. Salah besar kalau menilai saya itu dengan ukuran-ukuran seperti itu. Saya yang cari adalah pengabdian. Supaya dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya lakukan mudah-mudahan mengundang simpati kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Karena kalau Allah sudah simpati itu udahlah. Sudahlah. Apa aja tuh. Kuncinya di situ Pak ya. Kita berbuatlah sesuatu yang mengundang simpati Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Yang lainnya akan datang tanpa diminta itu ya. Allah udah lebih tahu lah daripada kita. Ya karena apa? Kenapa? Karena Allah nggak ngasih uang banyak saya. Allah tahu kalau saya dikasih uang banyak mungkin saya nggak kuat. Akan bingung nanti Pak ya. Bukan bingung. Kalau nambah istri aja nanti.
Iya. Lagi mana kalau apa-apa sudah bisa beli, ya kan? Apa yang kita ingin bisa beli. Nah, satu-satunya nggak bisa beli kan itu. Pasti trennya akan begitu. Allah tidak ridho saya punya istri lebih dari satu. Makanya nggak dikasih uang banyak. Oke, luar biasa Bapak. Ini ada suara pendengar kita juga Pak yang chatting di live Facebook kita ya. Ini sebenarnya sudah dijelaskan sih oleh Bapak ya beberapa, tapi masih dipertanyakan nih tentang menyangkut 7 program unggulan Bupati Pak. Bagaimana progresnya ya? Iya. Oke, saya jawab 7 unggulan kita. Yang pertama adalah menyangkut masalah bunga 0%. Saya kira kita sudah sampai di angka 35 miliar. Ya, Gapura Karoma ya Pak ya. Gapura Karoma. Saya menginginkan 100 miliar. Tetapi ternyata kebutuhan IKM kita cuma 35 miliar. Ya, dulu memang jangan 100. Tapi ternyata kebutuhan IKM kita itu cuma 35. Kenapa cuma 35? Karena mereka perlu modal hanya ada yang 3 juta, 4 juta, 10 juta. Dan nasabah kita sudah lebih dari 2.200 yang memanfaatkan program ini. Dan ini perlu kita sampaikan, dari 35 miliar, angka kemacetannya itu cuma 1,7%. Jadi sangat kecil sekali. Ya, itu artinya kalau di istilah perbankan, itu angka kemacetan itu kan 5%. Kalau BPR sesungguhnya 8%. Ini cuma 1,7%. Ya, dan itu bukan, kita masih belum menganggap macet. Karena suatu kesempatan kita masih bisa kita tagih karena toh tidak ada bunga. Ketika IKM ini bisa berusaha kembali, bisa meretorong, masih bisa kita tagih karena tidak ada bunga. Nah, itu yang bunga 0% kita. Nah, kemudian yang kedua, jalan mantap. Saya kira sekarang udah 74. Saya geber 2023, insya Allah nanti akan 85%. Nah, itu. Kemudian dana 1 miliar, saya katakan. Sekarang rakyat sudah mengatakan, Pak, jangan dihapus. Nah, ini kan saya anggap sebagai sebuah kesuksesan gitu loh. Betul, Pak. Nah, sebagai kesuksesan. Rakyat sudah khawatir, Pak, nanti Bapak berhenti, jangan sampai dihapus. Kan begitu. Nah, ini jadi itu kan menjadi kebutuhan. Dan ini kemarin kita juga sudah sempat talkshow Pak dengan Kecamatan Bajuin ya. Tahun ini Kecamatan Bajuin menggunakan dana ini dengan ada tablik besar Pak, luar biasa juga. Malam tadi saya baru saja juga hadir di tablik besar kita yang di Martadah Baru, yang hadir bisa 5.000 sampai 6.000 orang itu dengan dana hibah. Sehingga itu saya kira sangat-sangat luar biasa gitu loh. Makanya makanya sekarang sudah menjadi kebutuhan. Kenapa? Mereka mengatakan begini, Pak Bupati, tolong jangan dihapus. Karena dengan satu proposal kami sudah bisa melaksanakan kegiatan. Bayangkan kalau kami harus mencari sendiri, 20 proposal belum tentu dapat segitu katanya. Nah, sehingga ini sudah menjadi, dan itu adalah sebuah insentif. Karena apa? Secara teori, ketika ada event, maka transaksi akan naik. Sehingga akan menaikkan yang namanya di dalam rumus ekonomi itu adalah konsumsi. Jadi menaikkan pendapatan itu kan sekali lagi rumus makroekonomi itu kan adalah konsumsi ditambah pengeluaran pemerintah daerah ditambah investasi ditambah ekspor minus impor. Kan begitu. Itu makanya saya harus dorong supaya pendapatan naik melalui event-event supaya tingkat konsumsi naik. Karena setiap ada event kan banyak orang belanja. Nah, konsumsi naik. Nah, sehingga pendapatan rakyat akan naik, kan gitu. UKM kita juga akan meningkat. UKM naik, makanya kemudian investasi kita buka investasi seperti Pugo kemarin itu akan menaikkan nanti. Ekspor minus impor, ekspornya kita ekspornya nggak usah pikir di luar negeri. Kita ngirim hortikultura ke Kapos itu juga ekspor. Karena keluar daerah kita. Ke pasar subuh ekspor. Betul. Nah, kemudian apa? Kenapa kita bikin sosialita? Karena itu untuk memperkenalkan produk kita. Dan itu benar. Ternyata dulu produk-produk kita itu tidak cukup dikenal oleh daerah lain. Nah, dengan kita masuk di sosialita, UKM kita, maka sekarang UKM kita itu udah mengirim barangnya itu ke luar negeri. Sementara yang masuk ke kita kan cuma bawang merah, bawang putih, kan? Sekarang juga bawang merah sudah mulai dibudidayakan di sini. Bawang merah sudah menjadi 4
catur cita-cita ya, catur karya pertanian. Iya. Kemarin kita juga talk show dengan pertanian sudah itu untuk jadi produk nanti akan diproduksi dalam daerah tanah laut itu loh, catur karya pertanian itu, dan sehingga kita sesirangan kita itu sudah go internasional karena udah ada ngirim ke Malaysia, Singapura, dan mereka udah menjalin kerjasama dengan Jawa Timur. Jadi outletnya udah ada di Jawa Timur. Ini kan kita anggap ekspor kita. Iya, betul. Itu kan meningkatkan pendapatan. Belanja pemerintah, saya katakan tadi, salah satunya kita bikin film, sudah saya jelaskan. Efek ekonominya apa, multipliernya apa. Kan begitu. Saya bangun ini lapangan sepak bola. Itu sekali main kan saya minta 2 juta. Iya. Sekarang itu antriannya sudah penuh. Udah luar biasa. Jangan coba-coba mau main hari Sabtu Minggu, udah ada yang daftar sejak 2 bulan yang lalu. Itu. Kemudian kita bikin sana Hasan Basri, ada mini soccer. Itu udah ada matinya, dia main terus. Nah kan itu kan multi yang pedagang juga laku, penerimaan daerah juga. Kita mengeluarkan uang itu akan memberikan efek yang besar bagi rakyat. Itu salah satunya. Kemudian melantar tenaga kerja. Kita akan mentarget 500. Ya. Ini sekarang itu yang kan sudah kita laksanakan hampir 4.000-an, dan juga yang persertifikat itu lebih 1.000. Sudah berbakat sertifikat kompetensi. Dan itu siap kerja dan siap untuk mempekerjakan orang. Nah, ini dari sisi tenaga kerja yang program pengunggulan itu. Kemudian kita yang kunjungan dokter itu memang sudah menjadi kunjungan rutin di puskesmas. Kemudian ada reaksi cepat kita, ya kan. Nah, PSC 119 itu luar udah biasa, berapa Pak. ribu. Luar biasa itu. Itu sudah melayani masyarakat kan. Nah, itu kan 7 program-program itu semuanya berjalan dengan baik, dan sekarang justru menjadi kebutuhan masyarakat sudah. Nah, ini yang saya canangkan, dan saya berharap 7 program ini sudah menjadi sistem di dalam pemerintahan. Siapapun bupatinya agar dilaksanakan. Karena apa? Manfaatnya jelas dirasakan oleh masyarakat itu loh. Bahkan saya ingin nanti ada sebuah program di 2024 itu. Kita kan sudah ada Gapura Karomah nih. Saya minta nanti karena ada UKM kita yang tentu menghendaki modal yang lebih besar. Misalnya sampai 50 juta, 100 juta. Ya kan? Nah, saya bilang, kita pemerintah daerah masih ada kok uangnya. Ya kan? Coba lakukan investasi. Berinvestasilah di BPR kita 200-an miliar misalnya. Nanti kita hitung-hitung, berikan mereka pinjaman ke UKM-UKM kita yang memerlukan pinjaman agak besar, tetapi bukan 0%, tentu ada bunga. Tapi bunganya saya bilang maksimal 6. Kalau bunga turun. Kalau bunga flat ya sekitar 3 sampai 3,5 deh. Itu bunga flat. Artinya flat tiap bulan angsurannya segitu. Tetap lunak juga. Kan lunak. Dan ya oke lah, kita kasih maksimal 150 sampai 200 juta misalnya seperti itu. Nah, ini kan nanti UKM kita kan tumbuh, perlu modal besar, sistem lebih mudah, ya kan? Karena UKM kita sudah naik kelas, Pak ya. Sudah naik kelas, ya. Dia akan butuh lebih modal tinggi lagi perlu untuk pengembangan. Untuk pengembangan itu kan, dan itu juga BPR kita kan besar. Gapura Karomah ini efeknya terhadap BPR juga besar, karena berapa? 2018 itu BPR kita itu mengalami ketekoran 1,5 miliar. Sementara waktu itu modal store-nya dari Bangkal pemerintah provinsi dan Kabupaten Tanah Laut, PMK Tanah Laut itu hanya 1 miliar 150 juta. Tekornya 2018 sudah 1,5 miliar. Harusnya udah dibubarkan itu. Tetapi kan waktu itu saya minta waktu 3 bulan ke OJK, tolong jangan dibubarkan dulu. Saya akan perbaiki manajemennya. Saya akan intervensi karena kata orang sekarang yang lagi populer, intervensi itu kan lagi populer, lagi viral itu cawi-cawi. Apa cawi-cawi ya, Pak? Cawi-cawi itu intervensi. Tapi saya kan sekarang saya cawi-cawi waktu itu gitu loh. Untuk memperbaiki itu, untuk
manajemen, kemudian juga menyangkut tata kelola keuangannya dan segala macam. Akhirnya apa? Dengan kita ikutkan program Gapura Karomah di 2019, akhirnya waktu itu kan BPR kita langsung untung 325 juta. 2019 asetnya meningkat 4 kali lipat. Ya, dari 400 juta menjadi 1,6 miliar. Nah, kemudian 2020, kemudian keuntungannya menjadi 761 ya waktu itu. 2021 742. Jadi di 2021 ketekoran 1,5 miliar udah tertutupi. Iya, sudah terbayarkan, bahkan sudah berlebihan. Bahkan lebih, sehingga mulai setor PAD. 2022 kemarin keuntungannya berapa? 1,1 miliar. Itu dampak dari Gapura Karomah. Baik untuk masyarakat kita, sehingga masyarakat kita sekarang kan tidak ada lagi. Frekuensinya sangat turun yang mereka diperas dari rentenir. Iya, kita sediakan untuk memerangi rentenir. Karena bank-bank konvensional kan tidak melayani pinjaman 3 juta, 2 juta, 4 juta, kan tidak melayani. Iya, bahkan yang lebih menguntungkan Pak di Gapura Karomah ini kan tanpa agunan, Pak. Iya, tanpa agunan, tanpa bunga, bunganya nol. Iya. Yang lebih banyak mereka bingungnya agunannya itu. Nah, bisa pinjam punya tetangga, bayar lagi kepada tetangga. Iya. Kita kan tidak pakai agunan. Nah, nanti kalau yang investasi yang sampai tetap pakai agunan, tetap pakai. Tapi saya yakin kalau IKM yang sudah tumbuh berkembang perlu 100 juta pasti punya. Kan gitu. Nah, ini nanti kan dampak terhadap BPR-nya juga besar, dampak terhadap UKM-nya pasti besar. Ini kan akuntabilitasnya bisa kita pertanggungjawabkan. Betul. Saya ingat seperti itu. Dan saya bersyukur di tengah tantangan. Saya bekerja tidak full 5 tahun sesuai visi. Itu tapi kita bisa melaksanakan apa yang dari PJMD. Walaupun saya ada kekecewaan yang besar sampai hari ini dan itu biarlah saya menjadi kenangan. Saya ingin membangun perkantoran pemerintah daerah waktu itu melalui skema yang terpusat KPU, KPBU ya, melalui skema KPBU waktu itu ternyata tidak berhasil ya, karena ya mungkin perbedaan cara pandang, perbedaan pemikiran, dan barangkali ada juga masalah kepentingan politiknya kira-kira saat itu, sehingga itu padahal itu ya saya sungguh sampai hari ini kekecewaan yang paling besar adalah itu. Tapi ada juga kepuasan yang besar saya lakukan hari ini. Karena apa? Saya bisa menyelesaikan kawasan industri yang merupakan amanah dari Perpres 58 2015. Nah, itu saya tuntaskan. Jadi di satu sisi saya ada kecewa terhadap diri sendiri karena saya gagal memperjuangkan sesuatu yang akan menjadi ikonik bagi tanah laut. Tetapi saya juga ada sebuah kebanggaan plong di akhir jabatan saya karena saya bisa menyelesaikan masalah kawasan industri Jorong kita. Saya bisa memfungsikan pelabuhan kita walaupun itu masih punyanya Kementerian Perhubungan. Itu yang saya kira kebanggaan terbesar saya sebagai bupati. Tapi itulah wajar ada kekecewaan. Harus ada memang ada Pak. Juga kebanggaan. Harus ada memang seperti itu. Jadi harus ada fluktuasinya. Jadi mungkin begitulah. Allah itu memberikan apresiasi kepada kita. Kamu kalau ada kecewaan supaya apa? Kamu jangan sombong suka-suka bahwa ternyata kamu nggak bisa kok tanpa pertolongan saya mengerjakan ini. Tapi saya menghargai kamu atas keikhlasan perjuangan. Maka urusan yang begitu rumit kawasan industri Allah mudahkan. Alhamdulillah. Nah, kan begitu. Kalau nanti tak luluskan semua kamu merasa besar kepala kata Allah. Oh, sebagai bupati paling sukses kamu. Kan Allah akan begitu. Makanya saya di satu sisi ada kekecewaan, tapi di satu kebanggaan. Begitulah Allah mengajari kita, mentarbiyah diri kita, hati kita, agar kita tidak menjadi sombong, agar tidak menjadi orang yang paling hebat di laut, tapi bahwa kamu masih orang biasa. Kamu hanyalah seorang hamba, kamu bukan siapa-siapa. Saya memaknainya begitu. Iya, betul. Satu lagi Pak yang dipertanyakan juga oleh masyarakat kita. Oke, saya ke suara pendengar dulu Pak. Ada Pak Jaman di Takisung. Ya, selamat siang Pak Bupati.
saya merasa senang terkait dengan informasi tentang investor yang sudah melirik tanah laut, seperti akan membangun hotel berbintang di Kecamatan Takisung. Tapi Pak, adakah perjanjian atau kesepakatan pemerintah kabupaten dengan investor dalam merekrut tenaga kerjanya Pak? Iya, nanti diprioritaskan orang tanah laut. Nah, karena ini kesempatan bagus untuk para pencari kerja di tanah laut. Terima kasih Pak. Iya, Pak Jaman. Hari ini saya jawab, saya ada bicara dengan ownernya, ya, dengan ownernya. Dan kemarin HRD-nya juga kemudian dipertemukan dengan Pak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Pak Masturi. Saya minta begini, Pak Diki, saya sejak 2 tahun sudah kenal sampean. Sejak 2 tahun saya yang bujuk-bujuk sampean supaya bangun sini. Walaupun mungkin hitung-hitungan ekonomi awal itu sebenarnya orang selalu mengatakan tidak perspektif, tapi saya punya keyakinan ini perspektif. Karena apa? Ada sensasi, saya bilang begitu. Saya bilang waktu itu Pak Diki, sensasinya beda. Kalau di Banjarmasin, ya apa bedanya dengan hotel-hotel di Surabaya, Jakarta? Nggak ada sensasinya. Kalau di sini kan ada venue lautnya. Ada sensasi nanti kalau pengen ngelihat matahari tenggelam, ya kasih aja nomor-nomor ganjil. Jadi bisa kamar-kamar nomor ganjil ini paling laris, saya bilang begitu. Karena bisa lihat matahari tenggelam. Kemudian kalau malam hari dari kamar bisa melihat sebuah perkampungan di tengah laut. Padahal kapal sandar. Kapal nelayan ya. Kapal-kapal sandar tongkang-tongkang besar kan lampunya kan. Ada sensasinya, saya bilang. Gitu. Oke, tentu saja saya ingin nanti Bapak ini rekrutmennya tenaga kerja saya minta utamakan dari wilayah sekitar. Caranya saya bilang begini, nanti sebelum rekrutmen, sekarang Bapak mau rekrutmen berapa? Katakanlah saya perlu 10. Nah tolong Pak keluarkan biaya dulu, kualifikasinya apa? Nanti sekolahkan untuk anak-anak di sini. Kursoskan satu kelas, misalnya 16 atau 20, berapapun, nanti kita sekolahkan. Kita latih dulu. Dan itu yang akan menangani adalah Pak Masturi, Kepala Dinas Ketenagakerjaan. Ya, nanti sebagai kayak apa? Resepsionis. Materi pelatihannya harus ini. Betul. Nanti Bapak nggak usah repot-repot seleksi. Nanti akan diurut rankingnya dari hasil pelatihan. Misalnya juga, kita yang ikut 20, perlu 10. Berarti yang akan direkrut 10. Dan itu pasti tenaga lokal. Karena yang ikut pendidikan lokal. Ya, dan itu masuk pasti memenuhi syarat. Karena memang sudah sekolah duluan. Bapak keluar uang sudah itu punya enggak apa-apa. Pendidikannya, Tetapi yang 10, dia punya sertifikat. Dia bisa daftar di lain. Dan itu akan memenuhi syarat. Betul. Atau Bapak bisa bawa ke tempatkan nanti di hotel Bapak. Kan ini yang ketiga. Ya, ada yang di Palangkaraya, ada yang di Samarinda, ada yang di Banjarmasin. Nah, dan jika pun bersabar, ini kan nanti seiring dengan perkembangan akan butuh lagi nih tenaga-tenaga. Tapi selalu ketika mau rekrutmen saya minta untuk didiklatkan dulu, buka dulu kesempatan untuk mengikuti pendidikan sesuai job yang diperlukan. Nah, dengan begitu maka nanti rekrutmen itu pasti putra-putra daerah. Jangan kita langsung buka. Pasti kita juga nggak memenuhi kompetensi. Tapi Bapak sudah berjasa. Kalaupun tadi saya katakan perlu 10, yang ikut 20, yang 10 kan punya sertifikat, punya peluang untuk bekerja di tempat lain. Itu sudah. Saya sudah ngomong seperti itu. Ya, dan kemarin HRD-nya juga sudah berkomunikasi dengan Pak Masturi. Jadi saya katakan, saya menjamin bahwa nanti putra-putra lokal akan direkrut, akan berkarir di sana. Caranya seperti yang saya sampaikan tadi. Dengan catatan juga para putra daerah juga memberikan dukungan, Pak ya. Harus sekolah. Karena kan ada standar-standar sekolahnya. Misalnya D3, yang D3 aja, jangan SMA mau masuk yang D3. Nah, itu dia. Kan begitu. Harus sekolah. Harus mengikuti aturan. Itu mengikuti kebutuhan. Kalau yang level-level bawah, mungkin security dan mungkin SMP, SMA cukup. Tapi untuk level misalnya kayak resepsionis, karena nanti misalnya harus bahasa Inggris, ya di kursus bahasa Inggris, hotel yang membiayai, baru nanti di ranking. Nah, yang ranking terbaik itulah yang akan direkrut. Jadi saya kira itu bagus. Saya minta
seperti itu. Jadi tenang saja. Iya. Ya. Sekarang yang penting yang muda-muda sekolah yang tinggi supaya nanti bisa ikut. Nah, jangan nggak sekolah mau ikut. Iya. Itu tadi. Iya. Iya, sekolah kayak sekarang. Betul. Gitu. Oke, Pak Jaman begitu ya, Pak ya? Iya. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Tapi ya, tadi sudah saya skenario. Sekali lagi saya katakan, saya untuk menjamin itu dengan regulasi. Luar biasa. Ternyata sudah terpikirkan oleh Pak Bupati begitu ya untuk masalah ini. Baik, satu lagi Pak yang juga jadi pertanyaan oleh masyarakat kita tentang manunggal tuntung pandang, Pak. Ini juga sangat-sangat dirasakan oleh mereka. Nah, kekhawatiran mereka juga muncul di situ, Pak. Ketika Bapak sudah tidak menjabat lagi. Ini bagaimana penjelasannya, Pak? Nah, ini manunggal tuntung pandang ini persoalan hati masalahnya. Iya, manunggal tuntung pandang itu baik ya. Karena tapi itu persoalan menyangkut hati ya. Sebenarnya kan mudah saja. Wong semua sudah kita siapkan. Kita tidak perlu menambah dana. Kita bisa mendengar apa yang dia di masyarakat ya. Ada menjadi masyarakat menjadi apa yang menjadi keluhan masyarakat, kita bisa langsung untuk datang ke sana. Dan manunggal tuntung pandang hari ini saya di Ambungan, ini adalah yang ke 119. Jadi insya Allah sisa 11 desa aja lagi. Sisa 11 desa, insya Allah akhir Juli udah terpenuhi semua 130 desa. Ya, jadi kalau yang ini saya memang tidak berani menjamin karena ini menyangkut hati, hati para pemimpin. Tapi saya yakini pemimpin yang baik, pemimpin yang memperhatikan rakyatnya pasti akan mengerjakan seperti ini. Pemimpin yang mencintai rakyatnya, dia akan selalu berada di tengah rakyatnya. Karena apa? Saya ingat kata-kata Jenderal Sudirman ketika serangan umum 1 Maret, betul. Pak Karno mengatakan, Pak Dirman, Bapak sedang sakit, Bapak tinggal di sini, saya panggilkan dokter terbaik untuk merawat Bapak. Apa kata Pak Dirman? Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah ya, Pak prajurit saya, di tengah-tengah para bawahan saya. Betul. Sehingga dalam keadaan beliau harus ditandu pun, beliau tetap berada di antara para prajurit yang dipimpinnya. Nah, saya yakin itulah yang saya pegang sehingga karena saya yang memilih rakyat, yang mengamanai rakyat, maka saya harus selalu berada di tengah-tengah mereka yang memberikan amanah kepada kita. Nah, ini. Tapi saya yakin nanti kalau pemimpin itu menyadari hal itu, saya yakin itu akan dilanjutkan. Akan dilanjutkan. Itu. Walaupun saya tidak berani menjamin, karena ini tidak bisa diregulasikan. Betul. Iya, tapi ini menyangkut kesadaran hati kita bahwa kita ini yang menjadikan adalah rakyat. Sepantasnya kita berada di tengah-tengah rakyat yang menjadikan. Kalau kita keluar dari orang yang menjadikan, kita ini pemimpinnya siapa? Siapa yang kita pimpin? Kan begitu. Itu logika berpikir saya seperti itu. Oke. Meskipun nanti mungkin bentuk atau formatnya berbeda ya, tapi intinya aja. adalah silakan aja nanti dimodifikasi, didiskresi, tapi bahwa intinya bagaimanapun seorang pemimpin itu harus selalu berada di tengah-tengah yang dipimpinnya. Karena kalau tidak berada di tengah dipimpinnya, siapa yang dipimpin kan itu? Pemimpinnya siapa kan begitu. Ya, dan ini memang banyak juga dipertanyakan Pak, karena mereka memang merasakan selain daripada bagaimana mendekatkan diri dengan para pemimpin dengan rakyat, dampak yang lainnya juga seperti kayak pelayanan dan lain sebagainya itu sudah luar biasa dirasakan oleh masyarakat kita. Ya, karena saya menginginkan kita coba layani langsung kepada masyarakat. Ya, kita coba jangan kita udah 5 hari, 4 hari itu melayani di kantor, 1 hari aja deh kita layani langsung di tengah masyarakat, kan fair aja gitu loh, ya. Jangan kita di kantor aja sehingga nggak kenal dengan rakyatnya, rakyat pun nggak kenal kita, iya kan? Kalau dengan kita hadir melayani, rakyat akan kenal.
Sehingga ketika ada sesuatu yang harus disampaikan, itu kan bisa langsung dengan kepala OPD-nya, kan begitu. Iya. Di samping itu juga dapat menyerap aspirasi langsung, Pak ya, sehingga tidak hanya haban bin habar kayak orang Pak ya. Iya, betul. Iya, luar biasa. Langsung dengan masyarakat. Masyarakat juga punya kebanggaan, apalagi rumah yang kita tempati, kita datangi, itu satu kita kebanggaan. Singgahi, ada, mereka ngomong ke sana Pak, tidak. Yang lebih lagi, bisa foto-foto. Iya. Tidak makanya, makanya kalau kampanye kira-kira saya tidak perlu pasang baliho lagi. Iya, betul. Karena balihonya ada di HP masing-masing sudah. Iya, sudah Pak. Di rumah masyarakat sudah penuh dah balihonya. Ada penghematan biaya. Oke, baik ya. Ternyata kita sudah berada di waktu penghujung nih kebersamaan kita di kesempatan talkshow pagi hari ini. Saya sedikit ke Pak Husin boleh ya Pak ya? Oke, dengan begitu banyaknya perencanaan, kegiatan dan perhitungan-perhitungan yang sangat limit dari Pak Bupati Pak, dan ini ternyata memang menunjukkan keberhasilan yang luar biasa. Ya, tentu juga ini dibarengi juga dengan fasilitas ekspos, komunikasi dan informasi. Ini penjelasannya bagaimana Pak? Baik, memang dalam pemerintahan kan ada istilah POAK gitu ya. Nah, inilah yang diterapkan oleh Pak Bupati. Karena ya saya tahu persis bagaimana Pak Bupati ini. Sehingga beliau juga betul-betul dalam memimpin tanah laut ini memang untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri beliau. Nah, sehingga kita pun selaku Koninfo selalu juga mempublikasikan apa-apa yang setelah ditempuh, baik keberhasilannya dari Pak Bupati untuk rakyat tanah laut ini. Demikian. Iya betul sekali, karena memang ekposnya itu agak lebih nyaman Pak ya, diterima oleh masyarakat begitu ya, karena masyarakat menilai sendiri ya. Jadi gini Bu, ekspos ini jangan dianggap sebagai pencitraan. Ya kan? Jangan, itu pencitraan. Bukan. Tapi ini pertanggungjawaban. Betul. Ya, harus digarisbawahi beda. Iya, betul. Beda. Karena apa? Karena saya sudah berbuat. Dan yang saya berbuat itu menggunakan anggaran negara. Itu kan harus saya pertanggungjawabkan kepada rakyat. Betul, Pak, betul. Iya, jadi harus bisa membedakan mana pencitraan, mana pertanggungjawaban. Iya, betul. Kalau belum berbuat baru, saya nanti kalau itu baru pencitraan. Kalau baru akan, nah itu baru pencitraan. Tapi ini saya berbuat sesuatu. Sudah dirasakan hasilnya. Ini loh hasilnya. Masyarakat semua supaya bisa tahu. Jadi bukan pencitraan, tapi itu pertanggungjawaban. Itu ini penting. Penting, iya. Jadi supaya jangan salah-salah. Supaya jangan. Salah tanggapan saya tampil di sini kan, itu pencitraan. Bukan. Kalau saya belum berbuat sesuatu, kemudian nanti kalau saya jadi begini. Nah, itu baru pencitraan. Tapi ini kan saya berbuat. Harus saya pertanggungjawabkan dong. Tidak semua rakyat itu tahu. Betul, Pak. Dan tidak semua rakyat juga mengerti. Paham. Gitu loh. Makanya perlu ada penjelasan. Penjelasan yang paling ada lewat media. Betul. Kalau kemudian ada yang menyerang begini-begini, saya kan harus menjelaskan. Jadi beda. Beda dong antara pencitraan dengan pertanggungjawaban gitu loh. Anda pun tidak ke Senayan, tapi wajib juga gitu loh. Jadi terlepas ke Senayan tidak ke Senayannya. Wajib juga ada ekspos, ada pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui media. Betul sekali. Karena dengan masyarakat memahami maka masyarakat akan lebih mudah juga untuk mengaplikasikan peran serta mereka menjaga hasil-hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan di periode pemerintahan Bapak. Luar biasa Pak, sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung, dan itu tandanya kita harus undur pamit dari ruang dengar di kesempatan pagi hari ini. Saya
Ucapkan terima kasih banyak Pak Bupati atas kebersamaan di pagi hari ini dan luar biasa apa yang sudah beliau sampaikan. Kita berharap dan kita berdoa semoga beliau selalu sehat walafiat, selalu sukses Pak. Iya, selalu sukses ya dalam segala kehidupan beliau. Dan terima kasih juga Pak Husin. Terima kasih para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan terima kasih juga para pendengar yang sudah setia stay tune di 102,3 RPPL Radio Tuntung Panang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Salah hilapnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.